Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Kita masih melanjutkan tentang limit fungsi trigonometri. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri ya. Ya, jadi menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, ada tiga cara. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, pemfaktoran atau menggunakan rumus-rumus trigonometri. Dan yang ketiga itu menggunakan bentuk dasar yang sebelumnya kita sempat pelajari. Nah, hari ini kita khusus mempelajari menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan mensubstitusi langsung. Nah, substitusi langsung ini bisa digunakan untuk menentukan nilai limit trigonometri ketika penyebut ketika di nilai x-nya itu disubstitusi ya. Jadi x-nya disubstitusi ke fungsinya. Penyebutnya tidak sama dengan 0 itu. Kita bisa menggunakan cara substitusi ya, substitusi langsung. Tapi ketika penyebutnya 0 bagaimana? Kita bisa menggunakan cara pemfaktoran atau bentuk dasar. Nanti kita pelajari. Nah, kita hari ini khusus mempelajari substitusi langsung. Contoh ya. Misalkan saja contoh nomor 1, limit x mendekati misalkan pi per 3. Nah, nanti nilai-nilai untuk nilai sin pi per 3, nilai cos pi per 3, kalian bisa cari menggunakan tabel trigonometri itu ya, atau menggunakan konsep waktu kalian kelas 1 cara mengingatnya ya. Nah, coba dulu kita substitusi ganti x-nya ini dengan pi per 3. Jadi ketika sudah mengganti x dengan pi per 3, kita hilangkan tulisan limitnya. Sama dengan limit sin pi per 3. Nah, nilai dari ini adalah sama dengan 1 per sin pi per 3 itu adalah setengah akar 3. 1 per 2 akar 3. Nah, kalau kalian bingung menghitung ini, ingat konsep waktu kelas SD ya, waktu jenjang SD. 1 dibagi, ini akar 3 itu di atas ya, akar 3 per 2. Jadi setengah akar 3 kita bisa tulis menjadi akar 3 per 2. Jadi akarnya itu di atas ya. Nah, ini anggap 1 per 1. Sehingga 1 per 1 dikali 2 per akar 3 itu akan menghasilkan 2 per akar 3. Dirasionalkan. Sehingga menghasilkan 2 per 3 akar 3. Kenapa bisa menggunakan substitusi langsung? Karena kalian bisa perhatikan di sini. Ketika kita substitusi nilai x-nya, penyebutnya ini tidak bernilai 0 ya. Tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa gunakan cara substitusi langsung. Misalkan contoh lain ya. Misalkan contoh lain. Yang nomor 2, misalkan limit x mendekati pi per 4, 2 sin x ditambah cos x. Jadi cara substitusi langsung ini yang paling gampang ya, di antara kedua cara yang lainnya itu. Nah, kita langsung bisa mengganti x-nya dengan pi per 4. Jadi 2 kali sin pi per 4 cos pi per 4 per tan pi per 4. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu tan pi per 4 itu apakah 0? Nah, tan pi per 4 itu tidak 0 ya, melainkan dia bernilai 1 tan 45 gitu. Nah, ini 2 sin, ini pi per 4 itu, kalau misalkan kalian dalam bentuk derajat, pi itu kan 180 derajat bagi 4.
itu kan 45. Jadi ini dengan kata lain mencari sin 45 derajat ya, yaitu setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2 per tan 45 itu 1. Berarti karena ini penyebutnya itu tidak sama dengan 0, maka substitusi langsung bisa kita gunakan. Ini kita kali, jadi ini anggap 2/1 ya. Kadang siswa salah mengalihkan ini. Ini 2 kali akar 2 per 2 ditambah setengah akar 2. Oke, biar gak bingung buat kayak gini ya. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa jumlahkan karena akar yang dimuat itu sama. Jadi 2 tambah 1 itu 3 akar 2 per 2. Kalau bagi 1 kan tidak mempengaruhi apa ya, jadi hasilnya 3 per 2 akar 2. Itu ya. Misalkan contoh lagi 1, limit X mendekati pi per 6 gitu, dari 3 sin 2x per cos kuadrat x gitu. Nah, kalau kalian masih bingung misalkan kenapa ini cos kuadrat ini, bagaimana caranya, bisa kalian tulis dulu limitnya, jadi tidak mensubstitusi langsung nilai x nya ya. Jadi kita buat 3 sin 2x per cos kuadrat x, itu artinya cos x yang dikuadratkan, jadi ada kurungnya ya. Jadi cos kuadrat x itu sama artinya cos x yang dikuadratkan, bukan cos x kuadrat. Ini artinya cos x kali x gitu, makanya harus dikurung gitu ya. Nah, terus kemudian kita substitusi, ganti x-nya dengan pi per 6. Jadi 3 kali sin 2 kali pi per 6 per cos pi per 6 kuadrat. Nah, 3 kali sin, ini kan bisa kita bagi jadi 3 ya. Jadi pi per 3 jadinya. Per cos pi per 6 kuadrat. Nah, sin pi per 3 itu adalah sin 60 ya. Itu setengah akar 3. Ini cos 30 itu adalah setengah akar 3 kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya gampang menyelesaikan. Karena ini kan sama-sama ada pembilang punya setengah akar 3, penyebut juga memiliki setengah akar 3. Kita bisa bagi sebenarnya. Mungkin biar terlihat kita bisa pecah. Jadi setengah akar 3 kali setengah akar 3. Karena kan 2 kali ya. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan dengan pembilangnya, kalian hitung normal saja ya. Jadi sebenarnya nilai setengah akar 3 itu yang dikuadratkan kan itu artinya akar 3 per 2 kali akar 3 per 2 ya. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 per 2 kali 2, 4. Karena akar 3 kali akar 3 kan 9. Akar 9 itu 3 ya. Nah, ini silakanlah kalian pelajari sendiri lagi ya. Nah, ini kan bisa hilang ini. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan 3, mungkin ini langsung ibu balik saja, kali 2 per akar 3, jadinya 6 per akar 3. Kalian rasionalkan sehingga jadinya 2 akar 3 gitu ya. Nah, kemudian coba kalian buat soal latihan ini. Silakan latih secara mandiri, gunakan konsep-konsep yang tadi. Nah, nanti kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.